Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali mempelajari materi-materi IPA. Dalam hal ini kita berbicara tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Marilah kita ikuti bersama-sama, yaitu tentang pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk keperluan manusia. Jadi di sini ada istilah ilmiahnya, ada penerapan ilmiahnya, kemudian juga ada makhluk hidup yang dimanfaatkan. Makhluk hidup kita kenal ada hewan dan tumbuhan, ada jasa ternik. Terus kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Bisa bernilai ekonomi, bisa juga bernilai yang lainnya, atau bisa juga nilai estetika. Adapun ilmu-ilmu yang mendukung dalam perkembangan bioteknologi, diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, enzimologi. Mikrobiologi ini mempelajari tentang jasa ternik, mikroba-mikroba yang berguna. Salah satu cabangnya adalah mikrobiologi pangan, berarti mempelajari tentang produk pangan yang melibatkan atau memanfaatkan mikroba. Dan biokimia, kita ketahui bahwa pada makhluk hidup itu terjadi proses-proses kimia. Nah, proses-proses kimia inilah yang dimanfaatkan untuk keperluan bioteknologi. Demikian juga dengan genetika, kode-kode genetik yang bermanfaat dalam bagaimana pewarisan sifat. Biologi sel, jadi ada bioteknologi tingkat sel yang memanfaatkan keunggulan-keunggulan sel. Dan ada teknik kimia, ada enzimologi. Nah, enzim-enzim apa? Atau enzim-enzim seperti apa yang berperan dalam bioteknologi? Ciri utama bioteknologi ada 3. Yang pertama, adanya agen biologi. Nah, agen biologi ini bisa mikroorganisme, yang tadi kita sebut di mikrobiologi ya. Kemudian ada tumbuhan, ada juga hewan. Nah, karena di sini nanti kaitannya dengan kebutuhan manusia. Adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Nah, teknologinya bisa teknologi yang sederhana, bisa juga teknologi yang tingkat tinggi. Sedangkan industri, bisa industri yang besar-besaran, bisa juga home industry yang berbasis pada usaha kecil-kecilan di rumah tangga. Dan produk yang dihasilkan bisa dari fermentasi, ekstraksi, atau pemurnian. Nah, sekarang kita berbicara tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Sejarahnya dimulai dari era generasi pertama, merupakan bioteknologi sederhana. Penggunaan mikroba dalam produksi makanan dan minuman secara tradisional, alat dan cara perawatannya juga sederhana. Tidak begitu memperhatikan struktur ilmiah secara pastinya dan mudah dipelajari oleh siapapun. Misalnya pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan cuka. Kemudian yang kedua, era bioteknologi generasi kedua. Sudah mengalami perkembangan tetapi juga belum steril. Nah, peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi di tempat yang terbuka, ya, sehingga dapat memungkinkan terkontaminasi oleh mikroorganisme lain. Nah, misalnya pembuatan etanol, ya alkohol, aseton, asam sitrat, pengolahan limbah, dan pembuatan kompos. Itu generasi kedua. Kemudian generasi ketiga, proses berlangsungnya sudah steril. Nah, peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi tempatnya tertutup sehingga tidak terkontaminasi. Misalnya pembuatan antibiotik, pembuatan hormon. Era keempat, yaitu era bioteknologi modern. Ini ditandai dengan teknologi DNA rekombinan. Jadi sudah tingkat di dalam sel. Produk-produknya misalnya insulin, interferon, antibodi monoklonal. Nanti untuk apa kita bahas di berikutnya. Nah, bioteknologi sendiri kita bisa memilahnya menjadi dua, yaitu konvensional dan modern.
Nah, konvensional itu seperti apa? Modern seperti apa? Konvensional memakai makhluk hidup secara langsung. Sedangkan pada modern, makhluk hidup dan komponennya yang dipakai. Terus kemudian yang konvensional, prinsip ilmiahnya belum begitu perhatikan. Modern sangat memerlukan prinsip-prinsip ilmiah itu. Dan konvensional lebih ke keterampilan turun-temurun. Dan produksinya juga tidak begitu besar. Sedangkan modern hasil pengajian berbagai disiplin ilmu, yang tadi yang sudah bilang ilmu tadi ya. Kemudian juga diproduksi secara besar-besaran, sudah masuk ke industri yang cukup besar gitu. Modern. Karena kalau biaya tinggi, kemudian tidak diproduksi secara besar-besaran, justru akan rugi. Nah, tadi jenis-jenisnya kita ketahui ada konvensional dan modern. Konvensional bisa juga disebut klasik, bisa juga disebut masa lalu kuno. Gitu. Kita lihat produk-produknya. Nah, produk-produk bioteknologi konvensional. Yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, mikroorganisme di sini misalnya adalah penggunaan jamur, penggunaan bakteri. Ingat mikroorganisme ya. Jadi yang ukurannya kecil-kecil. Yang ukurannya mikron gitu. Mikron itu 1/1000 mili. Jadi cukup 1/1000 meter. Jadi cukup kecil. Jamur dan bakteri ini akan menghasilkan enzim-enzim tertentu yang bertugas melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk baru yang kita inginkan. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian bisa juga menciptakan sumber makanan baru. Nah, misalnya nata de coco. Nata de coco ini dikenal era tahun 90-an. Jadi sebelum tahun 2000 ya. Dapat membuat makanan yang tahan lama. Misalnya dibuat asinan. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah bisa meningkatkan perekonomian. Karena dengan bioteknologi konvensional ini tidak membutuhkan biaya tetapi bisa memiliki nilai jual. Dan beberapa memang merupakan makanan sehari-hari sehingga perlu ada juga industri meskipun sifatnya adalah industri rumah tangga yang terbatas. Dan juga tadi ya sudah menjelaskan sumber makanan baru. Oke, lanjut. Kita ambil contoh beberapa. Ada yogurt, keju, kecap, tempe, tape, hidroponik. Nah, yang lain-lainnya masih banyak, tapi kita hanya ambil sebagian saja. Yang lain nanti bisa silakan dibaca di buku-buku yang lain. Kita lihat yang pertama adalah pembuatan yogurt. Ya. Susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme di sini yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus. Perhatikan ya, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi dua macam bakteri ini. Tidak salah satu, tapi keduanya. Nah, kedua bakteri ini ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan kurang lebih 5 jam. Ya. Selama penyimpanan pH akan menjadi 4 sebagai akibat dari kegiatan pembentukan perubahan asam laktat ya, menjadi asam amino yang nilai gizinya lebih tinggi. Bisa juga ditambahkan cita rasa. Produk berikutnya adalah keju. Yang digunakan adalah bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Fungsinya adalah memfermentasikan laktosa di dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius atau istilahnya lagi pasteurisasi. Ya, pasteurisasi itu suhunya sampai 90 derajat. Kemudian didinginkan pelan-pelan sampai 30 derajat. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan ini, pH akan menurun. Suhu terpisah menjadi
cairan W dan dadih padat. Kemudian ditambahkan klimosin. Nah, kemudian dipanaskan kembali dan ditambahkan garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Maka keju lebih padat karena airnya memang dibuang. Nah, di sini ada produk yang lain lagi yaitu kecap. Kecap kita ketahui berbahan bakunya adalah kedelai. Kedelai ini direbus, didinginkan, kemudian dimasukkan bakteri. Bakterinya adalah Aspergillus oryzae. Ini bukan bakteri, ini jamur ya. Dimasukkan jamur Aspergillus oryzae, biasanya dibiakkan pada kulit gandum, yang akan membentuk asam laktat, memfermentasikan dan dihancurkan. Nah, dari hancuran itu kemudian terbentuk cairan kental yang kita sebut dengan nama kecap. Ya, nilai gizinya meningkat. Produk berikutnya adalah yang tidak kalah dikenalnya. Kita banyak mengkonsumsi mungkin beberapa hari sekali ya. Dan ini menu mungkin di beberapa tempat merupakan menu favorit. Nah, kedelai dicuci bersih, kemudian direndam kurang lebih 3 jam, kulitnya dibuang. Setelah itu kemudian dikukus. Dikukus berarti dimatangkan, didinginkan. Setelah didinginkan maka diberikan ragi. Nah, raginya itu macam-macam. Intinya pada kelas Rhizopus. Nah, ini jenis jamur ya. Ada Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus solonifer, ya macam-macam lah. Nah, setelah dingin, kemudian dibungkus. Ya, bungkusnya tidak rapat-rapat amat. Kira-kira 2 atau 3 hari nanti akan jadi. Nah, seperti apa? Nah, seperti yang tertera dalam gambar itu. Ya, kita semuanya sudah paham lah seperti apa. Bungkusnya ada yang dengan daun, ada juga yang dengan plastik. Nah, sebenarnya dari segi bungkus juga berpengaruh pada cita rasa. Kalau ingin yang memiliki cita rasa yang bagus ya, bungkusnya adalah bungkus daun, terutama daun jati. Dari singkong, ya mungkin kita ada yang kenal dan tidak. Singkong atau mungkin juga dari beras ketan ya, ketan putih sedikit dicampur dengan ketan hitam. Dibersihkan, dicuci. Ya, kalau singkong berarti harus dikupas dulu. Setelah dicuci bersih, kemudian direbus. Terus ditaburi ragi. Nah, di sini ditutupnya harus rapat ya. Nah, ditutup rapat. Ditaburkan raginya namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Produk berikutnya kita kenal dengan nama hidroponik dan aeroponik. Nah, ini awalnya adalah untuk mengatasi keterbatasan lahan. Lahan pertanian yang semakin sempit, kemudian dibutuhkan sumber makanan yang banyak. Kenapa? Karena jumlah manusia juga bertambah, tentu kebutuhan makanan juga bertambah. Tetapi kebalikannya jumlah lahan berkurang, karena kita gunakan sebagai lahan pemukiman dan juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Maka muncullah ide-ide untuk memanfaatkan lahan yang sempit yang bisa untuk bercocok tanam. Pertama, di sini ada hidroponik. Hidroponik itu berarti bercocok tanam dengan menggunakan media air. Ya, meskipun di sini tidak sepenuhnya ya. Bisa juga ditambahkan pasir atau bisa juga dengan kerikil gitu. Nah, hidroponik ini macam-macam. Ada yang dibuat seperti rakit di kolam, jadi bisa bersama-sama dengan ikan gitu ya. Bisa dari di atasnya sayuran, kemudian di bawahnya ikan. Bisa. Atau sepenuhnya hanya tanaman juga bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah aeroponik. Ya.
Metode bercocok tanam dengan cara menyemburkan nutrisi hara ke akar tanaman. Jadi di sini akar tidak bersentuhan langsung dengan air, tapi cukup disemprotkan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.